هنيئا لك المجد المؤثال يا شذا ويا حبذا هذا الكمال وحبذا هنيئا لك الفوز العظيم بختمة وليس لنا فوز ونصر بغير ذا. Menyelesaikan kitab itu menjamin ketuntasan, juga dengan menyelesaikan kitab itu sebetulnya di situ ada barokah. Ya. Nah, kalau kita makan aja kan Rasulullah SAW menyampaikan untuk di akhir makan itu betul-betul dibersihkan karena bisa jadi barokah itu ada di akhir. Nah, kita kalau belajar satu kitab baru seperempat bab habis itu pindah ke kitab lain. Jangan-jangan yang seperempat itu belum ada barokahnya sama sekali, ya kan? Artinya dengan menuntaskan itu, di situ kita akan memiliki tasawur ataupun pandangan yang utuh terkait dengan kitab itu. Karena ada gaya dari tulisan para ulama ketika mereka membuat karya-karya terdahulu. Itu kadang mereka menyampaikan permasalahan di awal atau pertengahan kitab, yang kemudian jawaban atau penyelesaian dari masalah itu disampaikan di akhir. Ya. Nah, ini maka ketuntasan ini jadi ciri-ciri yang paling pokok dan itu sangat penting, khususnya adalah untuk arah tadi penguatan pondasi. Ya, kalau pengen pondasi keilmuan para santri, anak didik kita itu kuat, ya memang basis ketuntasan ini betul-betul harus tercapai. Istilahnya mereka itu kan man lam yutqinil usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak memperkuat dasar pondasi, maka nggak sampai kepada tujuan. Itu yang nomor 2. Kemudian pilar yang ketiga yang bisa kami utarakan menjadi sebuah ciri khas daripada mulazamah adalah mulazamah itu memperhatikan tentang tahapan dan urutan. Ya. Sangat memperhatikan terkait dengan tahapan dan urutan. Istilah mereka itu at-tadarruj fil ilm. Ya, tahapan dan urutan di dalam belajar. Kenapa demikian? Karena sebetulnya ilmu itu saling terikat satu sama lain. Sehingga ketika kita menetapkan satu materi pembelajaran bagi anak, yang mana level bawahnya atau yang menjadi tangga sebelumnya itu belum diajarkan, maka anak akan kesusahan untuk menggapai tangga yang lebih tinggi. Ya, sama halnya kita disuruh naik ke lantai 2 ini tanpa dikasih tangga, kan keberatan. Tapi coba kita lewat tangga, meniti satu tahap demi satu tahap, meskipun kecil-kecil seperti itu, tapi itu memudahkan untuk kita sampai kepada lantai 2 dan seterusnya. Nah, penentuan terkait tahapan dan urutan ini itu tentu basicnya adalah dengan apa yang dicontohkan oleh generasi awal, karena mereka sudah memiliki istilahnya tajrubah, sudah memiliki pengalaman dan sekian banyak percobaan. Ya, disitulah nanti kalau kita baca kitab Hilyah Thalibul Ilm karangan Syekh Bakar Abu Zaid, di situ akan beliau sampaikan terkait masalah tadarruj itu ada beberapa rekomendasi kitab. Meskipun itu bukan menjadi patokan yang baku. Artinya begini, kitabnya nggak harus itu, tapi level kitabnya yang kita jadikan patokan. Karena di satu level yang sama kadang memiliki sekian alternatif kitab. Itu. Contohnya ketika kita berbicara di belajar fikih dengan madhab Syafi'i, di level dasar itu ada sekian banyak opsi. Ada Safinatun Najah, ada Al-Mukhtasar Al-Latif contohnya, ada Ad-Durrah Al-Faddah dan beberapa kitab lain yang semisal. Ya, di situ bisa menjadi alternatif. Artinya kalau di satu tempat pakainya Safinah, di tempat lain pakainya Al-Mukhtasar Latif, di tempat yang lainnya lagi pakai Durrah Fadhah, itu tidak jadi kontradiktif. Ya, dan tidak menjadi satu
sebuah klaim bahwa yang paling mulazamah yang ini, yang sana tidak mulazamah, itu bukan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pilar dari mulazamah setelah tadi ada tadarruj tahapan ilmu adalah mulazamah itu mementingkan fokus. Ya, fokus di dalam keilmuan yang sedang dipelajari. Para salaf dulu mengistilahkan dengan ungkapan mereka, izdihamul ilmi fis sam'i madhallatul fahm. Terlalu menjejalkan banyak materi dalam satu waktu menyusahkan pemahaman. Maka belajar 10 materi dalam satu waktu dengan 5 materi mesti akan lebih mudah belajar 5 materi. Ya. Belajar 5 materi dibanding dengan 2 materi mesti akan lebih mudah 2 materi. Dan demikian. Jadi semakin dia fokus, pencapaiannya akan semakin cepat dan semakin matang. Ya, berbeda kalau fokusnya dipecah-pecah jadi sekian banyak, jadi mempersusah. Itu pilar yang nomor berapa tadi? 3 atau 4? Nomor 4 ya. Ya, nomor 4. Kemudian yang nomor 5 ya, nah itu kembali kepada arti bahasa mulazamah itu sendiri. Ya, bahwa mulazamah itu sangat bergantung kepada kualitas guru dan muridnya. Jadi proses pertemuan guru dan murid ini seberapa intens, kualitas keilmuan guru itu seberapa dalam, kemudian kualitas muridnya tadi juga kita bicara tentang masalah adab. Ya, semakin murid ini secara bibit itu unggul, kecerdasannya bagus, adabnya bagus, ya dia akan lebih cepat. Sudah begitu ketemu guru yang support. Ya, kalau kita bicara Imam Syafi'i, kenapa kok Imam Syafi'i bisa hebat seperti itu? Lah dari sejak kecil saja, selain beliau itu memang diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, tapi beliau diberi taufik oleh Allah untuk ketemu guru-guru yang handal. Ya, dari sejak kecil beliau kan lahir di Gaza, kemudian hijrah ke Mekah kan begitu. Setelah itu sama ibunya ditaruh di Qabilah Hudzail beberapa saat untuk belajar lughah. Yang Qabilah Hudzail itu masih sangat menjaga kemurnian bahasa Arab. Ya, kemudian setelah itu beliau juga mendapatkan pengajaran dari beberapa murid dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang di Mekah. Nah, ini kan antara support guru dan muridnya memang sudah satel kan gitu. Umur belasan tahun ke Madinah ketemunya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Nah, kan hebat semua ini, ya kan? Gurunya hebat, muridnya juga bibit unggul. Ya, setelah itu kemudian ada beberapa fatrah ketika beliau pindah, kan sempat Imam Syafi'i itu dijadikan gubernur di mana namanya Najran. Ya, Najran dulu masih wilayah Yaman, kalau sekarang masuk di Saudi. Ya, beliau jadi gubernur di Najran, kemudian ada fitnahan kepada beliau bahwa beliau ingin makar, ya, ingin makar kepada pemerintahan Abbasiyah waktu itu, ditangkap. Kemudian dibawa ke Baghdad, sampai di situ dipenjara di Baghdad beberapa saat, sampai kemudian Khalifah, kalau nggak salah Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar bahwa ya, di situ ada ada seorang yang cerdas gitu ya, seorang ulama yang ada di penjara, kemudian dipanggil dan ternyata itu adalah Imam Syafi'i. Setelah kemudian tahu bahwa beliau itu sebetulnya tidak bersalah, maka dipertemukanlah beliau kepada kepada salah satu murid terhebatnya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Maka ya ini kualitas guru dan kualitas murid, kemudian intensitas pertemuan yang semakin sering, semakin intens itu akan semakin memaksimalkan kualitas pencapaian ilmu di dalam mulazamah. Ya, jadi kembali kepada tadi definisi lazama yulazimu mulazamatan tadi, semakin intens pembelajaran itu dilakukan, guru dan murid itu jaraknya dekat, ya sering ketemu, hubungan personalnya bagus, itu masya Allah. Ya, untuk itu memang seyogyanya kalau pengelola pesantren, khususnya kiai-kiainya itu jangan jauh-jauh dari dalam komplek pesantren. Ya, karena di situ langsung berilmunya.
Kalau kiainya di luar pesantren memang akhirnya khawatirnya gitu kan, intensitas pertemuan dengan para murid itu semakin sedikit. Yaitu kurang lebih ya pilar-pilar yang kami rasa sangat pokok yang membedakan antara mulazamah dengan yang lain. Sedangkan sisi teknis bisa berbeda-beda. Ya, kalau kita dapati di satu tempat mulazamahnya satu persatu maju, satu persatu gantian, seperti yang diterapkan di Mauritania atau di beberapa daerah Yaman di Zabid, masih menganut konsep seperti itu, belajarnya satu-satu gantian. Ada yang bentuknya halakoh kecil, ada yang bentuknya halakoh besar, ada yang bukan di masjid tapi di kelas. Itu bukan jadi pilar pokok, artinya gara-gara perbedaan itu bisa kemudian langsung dikatakan yang di sini mulazamah, yang di sana enggak, bukan. Tapi dilihatnya wallahu ta'ala alam dari 5 pilar yang tadi kami sampaikan. Selama nilai-nilai itu ada, maka insya Allah pendidikan yang diterapkan di tempat itu mengarah kepada konsep mulazamah. Demikian mungkin ya kurang lebih 35 menit, jadi saya angkat hal-hal yang urgen dan pokok, kemudian setelah ini mungkin bisa dengan diskusi ya, karena mungkin sisi teknis bisa lebih penting dan bisa lebih banyak dibutuhkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Nggih, monggo barakallah. Monggo. Kemudian agar kita mendapatkan calon santri yang memang di kemudian hari itu memang ada harapan penerapan adab itu bisa tersampaikan ke mereka, rekrutmen untuk santri yang beradab. Tatkala santri itu mendaftarkan kita itu barangkali ada ketentuan khusus seperti apa ya saja ibaratnya, tipsnya seperti apa ya San? Terus kemudian terkadang kan kita itu misal ada santri, kita dengar ada latar belakang kriminal, pernah mencuri misal, tapi terkadang ada dari kita ada harapan nanti semoga di sini sembuh, tapi ternyata ya terkadang malah jadi bumerang. Kemudian juga kalau ada santri pindahan, barangkali ada pengalaman dari Ustadz, setidaknya santri itu akan diterima ke pesantren kita, dan kalau dia itu pindah dikarenakan pernah melakukan sesuatu hal pelanggaran, akhirnya kan pindah ke kita. Orang tua mengharapkan ketika nanti di sini berubah. Kemudian ternyata kita juga enggak punya filter yang kuat, ya bismillah lah. Apakah seperti ini juga termasuk kesembroman kita atau memang ya boleh masuk, cuman kita harus menerapkan sesuatu apa gitu. Mungkin ada tips yang bisa diterapkan untuk kita. Baik, masya Allah. Ini musyarakah pertama saja, langsung teknis sekali ini. Terkait dengan masalah adab yang tadi kita bahas menjadi fondasi utama ya, atau bahkan tahapan pertama dari fase belajar dengan konsep mulazamah.
Kalau tadi ditanya tentang masalah input, kira-kira sebesar apa harapan antum dengan output yang masuk dari luar, yang ada datang dari luar itu? Kan bisa dilihat tren pendaftar di pesantren kita ini selama beberapa tahun itu kira-kira alumni mana saja gitu. Ya, apakah sekolah yang basicnya sangat umum atau sekolah Islam atau ya itu kan mesti ada tren ya yang sudah terbangun. Ya. Terlepas dari tren itu, saya ingin mengatakan yang terpenting sebetulnya bukan di sisi input itu. Karena di zaman sekarang ini kita mau mengharapkan input dengan bibit unggul yang unggul betul itu seberapa persen kita bisa? Kecuali kita memastikan itu dari sejak anak kecil masih umur balita langsung kita garap sendiri saat. Itu aja kadang garapan kita ternyata outputnya juga belum sesuai dengan harapan, ya kan? Ya karena juga banyak tantangan di situ ketika kita nggarap pendidikan setingkat SD, di mana anak-anak datang dari rumah masing-masing, setelah sekolah pulang ke rumahnya lagi. Latar belakang orang tua sekarang dengan pola pendidikan mereka juga berbeda-beda. Ya, itu otomatis bab adab ini juga masih jadi sebuah PR besar ketika kita menerima anak-anak input dari luar. Maka yang terpenting menurut saya bukan kita menyeleksi benihnya seberapa. Ada percobaan-percobaan dari kami untuk mencari meminimalisir lah. Artinya apa ya istilahnya itu kerusakan-kerusakan karakter yang sangat fatal yang kami tidak mampu. Jadi basicnya bukan masalah kasus anak itu tapi kemampuan kita gitu. Kalau kita nggak mampu menangani anak-anak dengan problem khusus yang kenapa kita terima gitu. Nah di situ kita mencoba untuk meminimalisir. Di antaranya di tes awal masuk itu kan ada wawancara anak. Nah itu di situ wawancara anak di tempat kami itu sudah ada poin-poin yang kita konfirmasikan kepada anak itu. Apakah kamu suka game? Apakah kamu pernah ngerokok? Gitu-gitu. Itu kita konfirmasikan. Ya, di situ pun ya anak bisa jujur, bisa enggak juga gitu. Iya kan? Meskipun kami begini, kalau anak memang benar-benar motivasinya pengen ke pondok, ya, kalaupun dia tidak jujur, ya semoga kebaikan karena ketidakjujurannya dia itu, ya dengan tujuan untuk merealisasikan keinginan dia yang besar agar tetap bisa masuk ke pesantren. Ya. Tapi kalau anak yang tidak punya motivasi ke pesantren, ya mending jujur bagi dia, karena dengan jujur dia tidak diterima gitu. Ada kasusnya anak dipaksa sama orang tua masuk pondok, dia aslinya nggak mau. Ketika dikonfirmasikan pertanyaan itu diiyakan semua sama dia. Gitu. Iya saya pernah ngerokok, iya saya pernah ini, pernah itu. Hal-hal negatif yang kita tanyakan tuh dikonfirmasikan semua sama anak. Gitu. Nah di sini maka kembali Ustaz, menurut kami yang lebih penting itu adalah bukan di proses seleksinya, tapi konsep yang kita bangun setelah mereka masuk. Ya, karena kalau seleksi seketat apapun tetap aja kita nanti akan menghadapi masalah-masalah akhlak pada anak-anak. Terus yang kedua terkait tadi pindahan atau tadi anak yang punya catatan. Ya, kita ketika membangun sebuah standarisasi penerimaan itu kan harus kita bangun dengan standar minimal konsep yang kita ingin terapkan ke anak-anak itu. Jadi kalau mayoritas kita nerima 40 anak, ya, yang kita harapkan kan mayoritas anak yang kita terima itu memiliki karakteristik yang berdekatan. Ya. Itu kan disesuaikan dengan visi misi kita. Ada pesantren-pesantren tertentu yang memang dalam bahasa lainnya istilahnya seperti pesantren rehabilitasi itu. Ya itu memang dia kalau ada anak yang bermasalah justru malah yang diprioritaskan diterima gitu. Karena memang tujuannya untuk rehabilitasi. Lah kita cek aja kita visi misi kita ini apa begitu apa enggak gitu. Ya memang adalah namanya perbaikan akhlak itu jadi kewajiban kita semuanya. Tapi dalam tanda kutip apakah pesantren kita rehabilitasi atau bukan?
Kalau tidak mengarah ke sana, berarti kan standar minimal penerimaan itu ya anak-anak yang tidak bermasalah. Berarti ketika ada 1-2 anak yang dia bermasalah dan ternyata kita diskusikan apakah anak ini kita terima atau tidak, maka berarti bisa kita katakan anak yang bermasalah itu kan di bawah standar penerimaan, kan begitu ya. Nah, ketika dia di bawah standar penerimaan, berarti dia memiliki satu kasus khusus yang butuh perhatian yang khusus juga. Maka syaratnya untuk menerima anak ini adalah kita memiliki konsep khusus atau memiliki orang khusus yang bisa menangani problem anak. Kalau enggak ya sama saja apa istilahnya itu blunder ya. Karena kita nanti memutuskan menerima anak itu yang ke depan jadi problem. Ya kalau problemnya hanya anak ini nggak masalah lah, kalau nulari ke temennya yang lain. Itu yang biasanya menjadi titik keberatan bagi mayoritas pendidik ketika menerima anak-anak dengan status bermasalah dalam tanda kutip. Pindahan juga sama, nanti saya pikir konsepnya sama. Kalau pindahan ternyata bagus ya kenapa enggak? Pindah ke kita udah punya banyak prestasi, anaknya akhlaknya bagus, ini kita dapat rezeki yang bagus ya. Tapi kalau pindahan bermasalah ya tinggal kita timbang aja siapa yang berani, siapa yang siap untuk ngopeni anak itu secara khusus. Kalau nggak ada yang siap ya dengan sangat berat hati kita sampaikan mohon maaf belum bisa menerima. Itu bagian dari sisi amanah. Wallahu a'lam.